Dan ya gue lebih represent selalu tempat gue punya Nebula kan. Nebula. Nah Nebula memang gue fokusin tuh untuk teman-teman yang di komunitas underground dari segala macam musik, apapun itu gitu. Kayaknya ada juga sih, maksudnya tapi gue nggak tahu nama spesifik itu buta warnanya apa, gue nggak tahu. Tapi terus dunia jadi hitam putih gitu. Kayak lagu John Mayer kan? I know the world is black and white. Iya. Ya menarik aja kan ketika gue dengar mereka lagi ngomong rame-rame. Ngomong apa ya? Hai, selamat datang kembali di Talkative yang adalah sebuah singkatan dari Talk di Vocative. Talk with Vocative. Yes. Gue tuh di brief barusan karena minggu lalu gue nggak tahu itu singkatan. Jadi sekarang gue udah tahu, kalian juga akhirnya tahu. Jadi Talkative singkatan dari Talk with Vocative. Selamat datang. Hari ini, malam ini, siang, ya apalah kalian nontonnya. kalian nonton pagi, kalian nonton siang. Selamat hari ini. Dan hari ini gue ditemani oleh seorang kita kenal cukup lama, cukup banyak cerita-cerita lucu. Memori ya. Ada Rio Dewanto. Hai. Tepuk tangan dong. Wah gila, thank you. Cek, enggak, gue gak boleh manggil gue Rio. Ya. Teddy. Dewanto. Aditya. Ya. Apa kabar? Baik. Lahir 12 Agustus. Salah. Di sini katanya gitu. Tuh, ini yang ngasih siapa nih? Tapi Agustusnya benar. Leo? Enggak. Virgo. Makanya. Agustus belakang dong berarti kan? Iya. Tolong. Gak apa-apa. 12 Agustus mantan gua. Soalnya tadi gua mau ngambil itu jadi punchline. Ternyata salah, gak jadi. Oke. Lu akhir bulan apa? Gua bulan Juni. Gua Gemini. Oh, tapi tanggal 21. Cancer. Anak Cancer setelah 20-an. Deket juga 23 dia. Masih ada Gemini. Iya. Dewanto. Yes, Aditya. Skena, bukan skena, gue gak boleh nyebut skena. Bukan gak boleh sih. Lebih enak nyebutnya underground music, electronic music scene. Iya. Kenapa tuh? Gak banyak yang tahu yuk. Gak banyak yang tahu. Iya, gak banyak yang tahu. Cerita dong, biar banyak yang tahu. Apa ya, sebenarnya ini tentang gue nih. Iyalah. Oke. Gue mau bersama siapa? Itu sebenarnya sisi lain dari gue aja sih, Ted. Dari dulu tuh gue memang, ya pertama berangkat dari gue sering ke klub, gue suka sama musik elektronik. Terus kemudian gue ngelihat perkembangan dari ya skena underground musik elektronik itu sendiri di Indonesia juga ternyata gawat ya. Gue bandcampers banget sih, parah. Lo kalau buka account Bandcamp gue tuh as a fan, gue Bandcamp sih memang gue support banget gitu. Karena ya gue udah nyiapin ketika gue dapet pemasukan dari dunia entertainment, di mana gue sebagai aktor, gue udah nyisihin memang untuk gue support para artis ini yang underground gitu. Jadi dari art untuk art juga, supaya ekosistemnya hidup gitu kan. Ya nggak sih, karena kalau mereka nggak disupport juga nggak akan bisa jalan juga. Betul, mereka kan butuh itu juga. Terutama maksudnya kesadaran lu bahwa gue bisa menghasilkan this amount of money untuk support itu juga gitu. Jadi ya supaya hidup aja kan, maksudnya supaya ekosistem. Awalnya gimana ketemunya? Kan underground nih ceritanya. Iya, maksudnya lu kenalan sama siapakah atau lu nongkrong di manakah, terus kemudian lu nge-DJ juga kan? Gue gak pengen dibilang as a DJ karena berat ya, maksudnya reputasi as a DJ tuh berat juga ya, maksudnya. Lumayan. Iya kan? Gak gampang gitu. Dan ya gue lebih represent selalu tempat gue punya Nebula kan. Nah Nebula memang gue fokusin tuh untuk teman-teman yang di komunitas underground dari segala macam musik. Apapun itu gitu, eksperimental, elektronik, apapun itulah. Ya, gue ngebuka tempat itu untuk ruang mereka bisa didengar sama banyak orang gitu.
Nah berangkatnya dari situ sih awalnya. Dan kenapa gue nge-DJ ya selalu gue ngewakilin emang pasti akan ada Sounds of Nebulanya ketika ada di flyers atau ada gitu. Lu dengerin apaan sih? Gua Zaman SMP SMA gitu? Out Hot, dengerin apa ya? Banyak banget sih, banyak. Yang top of your mind satu band. Block Party. Block Party, oke. Kayak lu tuh vokalisnya. Kayak Leo Kirike. Keren men. Yoi. Terus kenapa spesifik elektronik musik? Karena maksudnya kalau top of your mind lu Block Party, ya. Terus kemudian ke elektronik musik gitu, kan pasti ada journey-nya gitu kan? Karena di folk jazz soul udah ada lo. Ya, Thank you banget ya. Enggak lah. Dengerin. Ya. Ada gue. Karena ini juga jadi almarhum mertua dari istri gue tuh dulu yang pertama kali buka diskotik di Jakarta kan, Tanamur. Nah terus ketika gue tinggal di rumah dia, di rumah mertua, gue baru tahu kalau dia punya satu gudang yang isinya bekas plat dulu yang dimainin di Tanamur yang sekarang gue taruh di Nebula. Kalau lo masuk di pintu masuknya itu di kanan ada kayak library. Harta karun lah tuh. Wah parah men. Dan masih ada cap Tanamurnya gitu. Wah gokil. Oke. Kapan gue ke Nebula? Anytime man, anytime. Tapi Senin Selasa tutup. Oh tutup, Senin Selasa. Dan dia hidden? Dia tidak? Sebenarnya nggak hidden banget sih. Cuman memang gue konsepinnya nggak ada logo, nggak ada. Kayak if you know you know gitu. Iya, if you know you know. Karena pun akhirnya kalau orang datang dan nggak tahu what to expect secara musik, secara scene dan segala macam ya. Ya sebenarnya kan lo tinggal follow Instagramnya Sounds of Nebula, lo bisa. Gue selalu naruh weekly agenda musik apa aja, siapa aja yang main tuh gue selalu posting. Gitu. Lo masih aktif main? Maksudnya at least sebulan sekali gitu? Lumayan lah. Gue kan kalau main nggak perlu bayar kan. Ya nggak sih, nggak perlu. Bener sih bos. Iya. Support ekosistem dari seni ke seni lain, dari entertainment ke entertainment lain, dari seni peran, kemudian lu bahasanya subsidi kali ya, subsidikan ke musik gitu. Berarti maksudnya lu punya apa ya bahasanya, lu punya kepedulian tersendiri terhadap musik. Bukan cuma musik tapi kayak lukisan, kayak patung. Kenapa gue juga lumayan ada beberapa koleksi teman-teman seniman, terutama yang gue inget lu banyak. Iya, terutama yang yang muda-muda. Ya sama, itu juga uang hasil dari gue main film. Kemarin gue baru syuting Seudino, let's say. Oke. Ya sebagiannya memang udah gue sisihin untuk gue. Jadi itu tuh premeditated ya? Maksudnya emang lu sudah rencanakan? Udah gue rencanain banget, udah. Sangat. Emang ini rasis gak sih? Emang Cina lo ya? maksudnya secara gua nggak tahu ya. Kayak stigma bahwa keturunan Tionghoa tuh sangat pandai mengatur. Enggak, yang mengatur sebenarnya itu tuh ada orang keuangan ada. Tapi dia memang keturunan Tionghoa juga. Iya kan? Iya. Jadi kapan main di video klip gua? Kapan ya? Lo dong ngajakin gue mah kapan aja. Gue sempet mau ngajakin waktu zaman Philcop ya. Lagi syuting Philcop, kayaknya beres. Gue lo ngajakin Ciko lo. Enggak, gue ngajakin Ciko gara-gara lo dipakai sama Aji. Oh iya benar. Pas gue kan, Rio cocok nih lagu ini nih gitu. Iya. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian Aji ngeluarin video klip. Yang main lo sama Faradina Mufti. Muti. Ya. Gue kayak, si Aji. Gue baru mau ngomong udah. Iya juga bener. Iya kan, makanya gue kayak Ciko deh gitu. Karena waktu itu cuma ada kalian berdua pilihan gue. Mulai karir 2011. Iya, 2010 gue casting, 2011. Berarti langsung main film atau sinetron dulu atau model dulu bahkan? Gue nggak pernah jadi model dulu, tapi film. Gue keterima casting tuh film dulu pertama. Satu scene di film Joko Anwar Pintu Terlarang. Jadi itu film pertama lo? Layar lebar pertama lo? Iya. Tahun 2000? 2011, 2010 akhirnya. Lupa gue juga. Ya. Gimana ceritanya?
Iya. Maksudnya lo out of nowhere, Ya. casting tiba-tiba dapat layar lebar gitu. Ya itu kan setelah beberapa kali casting gue gagal, maksudnya ketolak nggak dapat, terus akhirnya casting keterima. Perannya cuma satu scene nggak apa-apa, tapi maksud gue suka banget Joko Anwar gitu, terus di project gede. Ya udah akhirnya ngerasain lah proses syuting kayak gimana gitu. Dan di situ ada Atika tuh, pas big reading gue ketemu sama dia, tapi kita saling nggak kenal dari hari itu gitu. lu udah ketemu? Udah ketemu, tapi nggak ada scene bareng, terus saling nggak kenal juga gitu. Segitu ya? Iya segitu ya, kocak ya. Sengaja kan lu? Kayak pas ketemu. Ini kayaknya. Enggak juga sih, belum. Iya. Emang jodoh aja. Nyontek lagi. Apa nih? Oh iya. Kalau tadi lu bilang lu casting, ini menurut yang research, ya. Gue gak mau disalahin terhadap researchnya. Karena tadi ulang tahun salah. Rio Dewanto jadi aktor nggak sengaja. Iya, bisa dibilang nggak sengaja karena gue nggak sekolah acting. Karena awal mulanya gue bisa casting, diajak, terus karena ditolak, terus gue ngerasa kayak, kok gue nggak diterima ya? Gue pasti bisa, gue coba lagi, akhirnya dapet. Itu nggak sengaja nggak sih? Enggak ya? Keterimanya nggak sengaja kali ya? Bisa jadi. Usahanya sih sengaja, karena lu melakukan itu beberapa kali. Bisa jadi, nyesel kayak deh terima gue waktu itu. Harusnya sih enggak. Semoga enggak ya? Semoga enggak. Iya. Oke. Dari lahir udah ganteng? Anjing. Enggak, gue pengen nanya. Apa itu? Ya itu, dari lahir menurut lo aja deh. Ya. Karena gini, ada dua tipe orang. Menurut gue ada dua tipe cowok. Yang ganteng tapi kayak ya udah gue gini gitu. Biasa aja. Atau ada yang kayak dia ganteng terus dia berperilaku seperti dia tahu kalau dia ganteng. Oh, itu ini apa sih waktu itu anak-anak dari film Seudino bilang istilahnya GTGG. Apa lagi? Gue tahu gue ganteng. Nah, iya, itu ada tuh ya kayak gitu ya. Ada. Iya. Tapi kalau buat gue kan ganteng tuh atau cantik kan ini ya, apa relatif. Iya enggak sih, Men? Iya. Bener. Karena ini tante gue nonton gue nginterview lu sih dia nangis-nangis pasti. Iya. Dia ngefans banget sama. Ya sama, ada saudara gue juga nonton lo, gue bisa sama lo sama, men. Iya kan. Jadi makasih ya. Sama-sama ya. Ya menurut gue ganteng cantik itu relatif lah. Yeah. Dan kalau ngomongin acting, ya menurut gue, pandangan gue ganteng tuh bukan jadi hal utama. Hal utama betul. Iya, itu kan? gue setuju. Iya karena ya ketika lo memainkan satu peran gitu atau sutradara membutuhkan satu sosok untuk memainkan sebuah peran, ya kan yang dicari bukan karena dia ganteng sebenarnya, tapi karakternya, representatif terhadap karakter tersebut gitu kan. Iya. Terus sejauh ini yang paling susah selama project lu berjalan, yang paling susah masuk ke dalam si karakter yang harus lu representasikan itu tadi. Film yang mau tayang ini ada judulnya Seudino. Ini dari film dari cerita thread-nya Simple Man. Oh jadi ini bukan kayak yang gue baca tadi kisah nyata gitu bukan? Sepertinya kumpulan dari kisah nyata. Oke. Jadi bukan satu kisah orang, tapi dia ngumpulin banyak cerita. Simple Man ini adalah seorang blogger gitu. Iya, awalnya kayak dia blogger, dia nulis KKN Desa Penari tuh, terus kemudian itu dia nulis juga. Iya. Oke. Film menarik. terlaku nomor 1 di Indonesia, men. Gokil. Tapi dan emang ternyata parah kan. Bounce back-nya pandemi lagi kan waktu itu. Iya. Benar. Oh berarti jadi yang gak simpel banget orangnya sebenarnya. Gue juga belum pernah ketemu orangnya. Dan dia gak pernah nunjukin si dirinya dia di ini. Si Simple Man ini. Iya. Si simple banget. Gak simpel sih, gak simpel. Ceritanya gak simpel, men. Ketika lo baca, wah, gokil. Tadi kan gue nanya, yang paling susah lo masuk ke dalam sebuah karakter yang harus lo representasikan. Nah, berarti Seudino ini salah satunya. Iya, di situ gue berperan sebagai Sugi, namanya dia itu supir keluarga gitu. Supir keluarga yang tahu banyak rahasia, karena ini sebenarnya kurang lebih cerita itu tentang apa ya, persaingan antar keluarga yang di bawah mereka menyembah satu, mereka punya klan yang menyembah satu. Ini cult gitu. Iya, kayak cult gitu ya, kayak cult satanik. Yes. Gitu. Iya, kurang lebih gitu. Menarik. Udah tayang belum sih?
Belum. Belum. Lebaran. 2023. 2023 Lebaran 2023. Ya pokoknya itu karena kita akan ngomongin ini lagi nanti. Yeah. Nanti kita akan lanjutin. Cuman lu waktu SD ini kita beralih obrolan. Sekolah dasar. Waktu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Umum. Emang lu SMA atas apa umum sih? SMA apa SMU? Tiba-tiba berubah ya SMA terus SMU gitu. Iya, itu apa sih bedanya? Sekarang apa sih? Sekarang SMA gak sih? SMA. Ya pokoknya itulah. Ya oke. Lu teladan apa Badung? Gua sangat teladan. Masa sih? Ya enggak. Coba contoh teladannya seperti apa Rio Dewanto waktu SMA? Gua SMA di sekolah teladan. SMA 3 teladan. SMA 3. Iya, ada teladannya. Enggak. Oh enggak. Ya enggak lah. Anak mabok gue. Sumpah. Itu yang pengen gue tanyain. Anak. Iya, gue parah sih gue SMA pindah-pindah kayak pindah-pindahnya karena emang lu pengen pindah apa karena nggak boleh nggak naik kelas aja, atau karena emang dikeluarin secara apa namanya tuh ya istilahnya edukasi gitu tuh gue nggak suka gitu duduk di kelas gitu. Gue aja ke sekolah SMA 3 gue bawa bantal men. Sama-sama, gue juga nggak akademik, gue nggak bisa gue. Wah akademik gue parah gue kayak gue lebih suka belajar di jalan ya. Ketemu orang, terus ya ketemu. Karena kemudian rasanya kalau lu kayak tidak ada kurikulum yang memagari lo, lu bisa nyomot hal yang kira-kira lu tahu bermanfaat buat lu karena lu tahu potensi lu gitu kan. Iya. Makanya itu juga alasan satu setelah ngomong apa sih gue? Itu satu alasan. Itu salah satu alasan kenapa gue nggak sekolah musik meskipun gue musisi. Gue tidak sekolah musik sama sekali. Bahkan kalau kayak tadi istrinya Petra, Virina nelpon gue, Ted, gue mau main lagu lu dong yang Little Me. Chordnya apa? Gue nggak tahu. Oh lo baca partitur gitu juga atau nulis nggak bisa? Nggak bisa. Gue bahkan chord lagu gue sendiri aja gue nggak tahu. Oh gitu. Gue harus ada gitarnya terus gue giniin. Oh ini. Ini. Maksudnya gue nggak. Karena gue ngerasanya kayak ini mungkin nggak buat semua orang ya. Iya, dan jangan ditelan mentah-mentah. Mungkin bisa buat kalian, cuman buat gue belajar di jalan itu membantu kita untuk bisa lebih adaptif sama pekerjaan kita nanti. Iya. Membantu kita untuk bisa lebih in a way kreatif karena kemudian lu tidak dipagari sama norma-norma yang diajari sama kurikulum lo gitu. Iya. Ya benar, tapi maksud gue ketika orang belajar textbook atau akademis juga nggak salah juga maksudnya. Nggak salah juga. Sebenarnya itu ya benar kata Teddy tadi, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Iya. Kalau memang kalian merasa itu cocok buat kalian, gue sih semester 5 gue ke bokap nyokap gue kayak kayaknya kuliah bukan buat gue. Aku harap kalian mengerti. Dan mulai sekarang aku akan berjanji sama diri aku sendiri untuk hidup dari musik dan hanya musik. Dan aku tidak mau punya ijazah, nggak mau selesain kuliah ini karena kalau ada ijazah gue akan punya backup plan. Kalau misalnya musik gue nggak works, gue punya backup plan gitu. Gue punya ijazah untuk kerja, untuk nyari duit di tempat lain. Kalau kayak mindset gue waktu itu gue nggak mau kuliah, gue nggak mau beresin kuliah deh. Tapi jangan ditiru mentah-mentah. Kalau misalnya lu emang udah mateng banget, lu tahu potensi lu pengen jadi apa ya. Setuju, keren. Iya kan? Top man, support dong makanya. Support dong. Iyalah. Support. Man, Indonesia tuh gawat nih. Gue ngomongin Bandcamp lagi, sorry ya. Nah, buat gue. Bandcamp tuh gila sih menurut gue. Dan Indonesia sendiri men, kalau lo bandingin sama Asia aja dulu deh, gak ada yang ngalahin bro. Oh ya? Sumpah, dari jenis musik, kualitas, wah, gawat. And some of them are free. Iya, bisa lo download free. Iya, jadi buat kalian yang nggak tahu Bandcamp tuh udah lama banget. Dia kayak katakanlah SoundCloud kali ya, kayak semacam gitu. Koleksi gue udah 4.600 men. Gokil. Gue support. Dan gawat-gawat. Dia kayak platform musik gitu, terus lo bisa upload musik lo ke situ. Kemudian lu bisa menentukan harga musik lo, apakah lu mau kasih ini denger gratis atau misalnya per denger lu terserah orangnya mau ngasih berapa, atau kayak lu kasih bawahnya $5, atasnya $10, terserah lu mau beli berapa gitu. Bener. Maksudnya kemudian lu bisa marketplace-nya luas banget gitu. Lu mau download formatnya lu bisa milih, bisa MP3, bisa WAV. Iya, jadi lu bisa dapat format yang berbeda-beda dan itu tuh seru banget. Seru.
Pindah-pindah sekolah kan tadi ya? Iya, ngomongin sekolah lagi nih. Iya, soalnya di sini katanya di DO. Iya sempet. Karena Kalau kuliah ya DO. kuliah DO. DO di Bandung Semester? gue. Semester berapa tuh? 4 ya? 4. Pokoknya gue ngambil hukum di Bandung. Terus akhirnya Kenapa hukum? karena gak ada pilihan lain. Gue tes kan. Gue sebenarnya waktu itu pilihan pertama tuh gue kalau gak salah HI. Hubungan internasional. Terus yang kedua ya udah hukum aja gue tulisnya. Keterimanya di hukum. Terus yang gue daftar di Jakarta, Trisakti, DKV. Gue udah ikut tes gak keterima. Karena gue buta warna. Oh lu buta warna? Parsial. Iya, gue baru taunya, gue udah ngerasa dari gue kecil gitu. Kayak gue sering salah menyebut itu warna apa, tapi gue nggak pernah datang ke dokter untuk gue cari tahu. Nah kemudian setelah gue nggak lewat tes yang ada kayak bulat-bulat terus itu gue nggak bisa ngelihat sama sekali. Sampai ada beberapa halaman yang gue bisa, tapi ada yang enggak. Gitu. Terus akhirnya gue ke dokter, terus menyokap gue. Dokter bilang ya memang gue buta warna parsial dari gue lahir gitu. Ya udah. Cuma lucunya kayak buta warna parsial tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak apakah warnanya berubah, apa pudar, apa turunan warna, ada turunan warna dari warna solid yang lo nggak bisa. Jadi tiap orang beda-beda. Oke, misalnya ada warna hijau terus lo kena hijau army gitu. Iya, kan ketika hijau ini terus mau jadi Tosca kan kemudian dia harus dicampur warna apa gitu kan. Warna lainnya. Nah, itu tuh gue nggak ngerti gitu kayak. Oke. Iya, kadang-kadang hijau gue saranin buatnya jadi coklat, kadang-kadang gitu. Ya. Menarik. Bukan berarti hitam putih. Iya, gue juga nggak tahu sih orang buta warna tuh hitam putih, nggak, maksudnya yang buta warna total gitu misalnya. Kayaknya ada juga sih, maksudnya tapi gue nggak tahu nama spesifik itu buta warnanya apa, gue nggak tahu. Tapi terus dunia jadi hitam putih gitu. Kayak lagu John Mayer kan? I know the world is black and white. Iya. Emang lu paling bisa lu. Contekan lagi apa nih? Iya. Sebagai Rio Dewanto yang kita kenal. Lu milih-milih gak kalau ditawarin main film? Bukannya milih-milih, tapi apa ya? Karya tuh kan, film tuh kan karya ya teteh. Ya sama kayak lo musik gitu. Ketika lo, let's say nih, lo bikin lagu, terus lo ngerasa, aduh lagu gue rilis apa enggak ya? Terus sebenarnya lo nggak pengen rilis banget gitu, terus tiba-tiba lo rilis, terus ya, ngerti. Dan banget. itu kan sampai lo nanti udah mati, sampai ya kan itu kan akan terus ada. Ya. Jadi ya sebisa mungkin gue nggak pengen ninggalin jejak yang nggak proper untuk orang-orang aja sih. Sebenarnya hampir sama persis sama alasan gue kenapa gue kalau kayak waktu sebenarnya 2008 gue ditawarin bikin album. Terus gue kayak gue nggak tahu apa-apaan lagi. Gue nggak tahu industrinya, gue nggak tahu apa segala macam, kayak di kepala gue waktu itu cuman gue nggak mau punya karya yang 5-10 tahun kemudian terus gue dengerin lagi gitu. Gue kayak gue ngapain gue bikin ginian ya gitu kayak. Iya kan. Kenapa gitu? Nah, ada nggak film lo satu yang keluar, ya nggak usah sebutin judulnya. Ada nggak film lo satu yang akhirnya keluar, tapi lo merasakan hal itu, lo merasakan bahwa kayaknya enggak deh kayaknya. Enggak sih. Enggak ada ya, semua lo happy? Semua gue happy. Ya, untung ya, maksudnya gue cukup beruntung. Ya mungkin kalau misalkan bukan film bioskop layar lebar ada, tapi kayak sinetron, series gitu. Ya apapun itulah, maksudnya nggak perlu disebut. Nggak perlu disebutin. Tapi itu kan sifatnya ya mungkin itu long last juga gitu. Tapi film mungkin jauh lebih punya apa ya? Ya secara value memang pasti lebih. Kayak gue ditanyain gitu, lu nggak? Karena beberapa kali ditawarin main series. Beberapa kali ditawarin ini, gue kalau nggak film kayaknya enggak deh. Bukan sombong ya, cuman maksudnya gue pengen tahu gitu, gue suka banget nonton film. Terus bahkan waktu lu syuting Philcop 2, tiap hari gue ada di set. Yoi man, parah, gokil. Yoi, every day, tiap hari gue ada di set. Terus kalian lagi break, gue genjreng-genjrengan gitu, kita ngamen-ngamen gitu. Maksudnya gue suka banget mencari tahu tentang sesuatu. Curiosity gue tinggi banget, makanya kenapa kalau kayak ditawarin, gue pengen tahu banget cara kerja orang
main film tuh gimana sih? Karena beda banget. Gini ngebandinginnya, gue ngelihatnya. Kalau musik gue terbiasa perform keluar. Maksudnya? Ketika gue ada di panggung, gue harus bagaimana gue mempresentasikan musik gue, energinya tuh gue keluarin. Oke. Rasanya gue keluarin. Sedangkan kalau yang gue ngobrol sama beberapa teman-teman gue yang di film, justru ke dalam. Ketika kalian lagi di set, kamera roll, action, benar. Ke dalam. Iya, setuju. Gitu, Mungkin kecuali pemain teater kali ya. Acting di panggung. Iya, karena teater ya, live kan. Kurang lebih kayak ketika lo perform. Tapi ya benar juga sih, ketika di film memang lebih ke dalam. Makanya kalau kayak gue sendiri gitu ya, gue butuh istilahnya conditioning dulu sebelum masuk ke set. Oh, jadi lu ada rutinnya gitu? Ada, lumayan ada. Karena ini gue juga belajar dari salah satu sutradara yang lo kenal juga gitu. Dia ngajarin gue tentang automatic art. Dimana kalau dia ngegambarinnya tuh kayak lukisannya Jackson Pollock. Lo kalau ngeliat kan kayak gambarnya kan acak adul kan. Dia bilang not deliberate, not random, find it in the middle. Itu automatic art. Jadi lo nyari, lo nggak ngasal, lo nggak diatur, tapi cari di tengah-tengah. Nah, untuk bisa dapetin itu tuh buat gue sampai detik ini pun juga gue masih selalu berusaha. Nah, that's why gue butuh conditioning dulu. Kayak apa conditioning? Beda-beda, tapi lebih sering sih biasanya gue bikin playlist, dengerin, terus sambil gue bayangin sendiri aja. Gue udah tahu setnya ini, gue tahu adegannya ini, gue tahu lawan mainnya ini, ada barang ini segala macem. Udah gue bayangin dulu aja, oke, gue akan gini, udah, baru. Ruang improvisasinya seluas apa ya? Tergantung di setnya kan. Tergantung di setnya, tergantung direkturnya juga. Iya, tergantung. Beda-beda, tiap produksi beda-beda. Oke. Nggak ada sih di sini, nggak ada trailer, nggak kayak di Amerika, enak ya. Iya. Sekarang kita ngemain games. Ada sebuah games yang sering dilakukan oleh Google. Terus gue sempet nge-search gitu mantan Rio Dewanto. Berapa banyak? Waduh, gue pacaran nggak terlalu banyak. Gue kalau pacarannya nggak terlalu banyak. Iya. Yang nggak pacaran? Ya itu dia tuh, susah dihitungnya. Oke. Sekarang kita punya beberapa apa nih namanya? Google search. Ya, search yang paling di search, yang paling sering di ngomong apa gue? Most search keyword of Rio Dewanto in Google. Oke. Ada. Coba ya, gue buka nih ya. Ini kayak ngopek, ini borok ya. Kenapa borok sih? Lo sering borokan lo waktu kecil. Jadi gak ganteng ya? Borok. Rio Dewanto tinggi. Jawabannya apa? Iya. Hai. Rio Dewanto hai. Itu bisa sangat salah di negara ini. Iya. Rio Dewanto tinggi. Makanya maksudnya apa nih? Iya. Ini jawabannya iya kan berarti? Iya. Berapa? Berapa gue lah? 178, 79. Lu tinggi dari kecil apa tinggi belakangan? Kagak, bukan maksud gue. Bukan dari lahir udah 178. Maksud gue pas SMP tuh udah mulai kelihatan, oh ini calon tinggi nih gitu. Karena gue baru beger lagi. Beger apaan ya? Iya, meletek lagi. Kalau meletek salah. Baru ini apa sih namanya? Akhir balik ya. Enggak, ya maksudnya pertumbuhan gua tuh baru memesat di kelas 3 SMA. Gua dulu dibully, dipegangin kanan kiri Iya. Karena gua kecil. Oh gitu. Hitam kecil. Ambon. Ya kan? Coba lu nih. Masa sumpah zaman lu SMA. Gua pernah juga pernah. Oh jadi itu sama korban. Sumpah, gara-gara cewek lagi. Nah masih mending gara-gara cewek, gue gara-gara hitam, gue nggak milih. Jangan lakukan itu ya guys, jangan lakukan itu. Please jangan, please. Itu tidak baik. Iya itu nggak benar. Baik. Kita lanjut ke search nomor 2. Oke. Kopek lagi. Rio Dewanto orang mana? Orang Indonesia.
Iya jelas orang Indonesia. Yang mana? Kalau gue gini contohnya ya, gue keturunan bokap gue Ambon Ternate, Ambon Tidore, nyokap gue Ambon Padang. Bokap berarti gua, kan gue apa tuh Ambon Ternate, Ambon Tidore Padang campurnya kan. Iya, Ambon Tidore. Tidore itu di mana sih? Tidore itu dekat Ternate, Maluku Utara. Berarti sama Ambon beda? Beda. Jadi Ambon tuh Maluku. Kayak Banda gitu Tidore ya? itu Maluku Utara. Banda tuh beda. Banda tuh beda lagi. Ya makanya Banda itu kan bukan Ambon. Bukan Ambon. Iya, betul. Kayak dia lebih dekat ke Halmahera. Kalau si Ternate dan Tidore. Iya. Kalau gua bokap itu Padang Jawa, nyokap itu Jawa Jerman. Jadi ada bulenya lo ya? Kalau dulu ada katanya, tapi gue juga belum pernah ketemu sama leluhur ya. Padang. Nah, yang dari bokap Padangnya juga ada Chinese-nya. Gitu. Jadi Chinese-nya dari Padangnya bokap. Gimana sih? Iya benar. Dari benar. Padangnya bokap, Padang pesisir. Terus Jawa. Nyokap Jawa sama Jerman. Jawa sama Jerman. Iya. Gitu. Ribet ya? Around the world. Iya, man. Around the world. Padang, Jawa, Jerman. Apa yang jajaran Matraman. Gila lo. Bercandaan gue SMA. Apa 3 hal itu yang common apa ya? Apa? Jawa, Jerman, Padang. Enggak ada ya? Next. Pertanyaan berikutnya. Wah. Main film. Rio Dewanto main film Thailand. Iya. Iya, benar. Main film Thailand, produksi Thailand. Produksi Thailand. Ya. Bahasa Thailand. Jadi lu bisa? Enggak lah, bahasa Inggris, men. Gue iya kali, Bos. Coba tau lu les sama Poy gitu. Enggak, Poy aja gak bisa. Disuruh sama Bika sama Kapun Kap. Iya, sama Tom Yam. Sama CJ Tom Yam. Tapi ini bener. Tayangnya di Thailand. Tayangnya waktu itu di Thailand, di bioskop Thailand, terus di Laos, Kamboja. Gimana ceritanya? Sekarang udah di Netflix. Enggak, maksudnya gimana? Iya. Bisa ditonton. Judulnya apa? Judulnya The Antique Shop. The Antique Shop. Kalau mau nonton Rio Dewanto main film pakai bahasa Inggris, The Antique Shop. The Antique Shop di Netflix. Ya. Ya kan? Ya betul. Nah, terus gimana ceritanya lu bisa end up main film Thailand? Jadi ceritanya waktu itu si produsernya ada, ya gue kenal deket, dia orang Thailand, namanya Mei. Dia waktu itu datang ke Jakarta sebenarnya pengen nyari artis Indonesia untuk bikin konser di sana. Tadi awalnya kalau nggak salah dia sempat approach Afgan. Gue belum kenal sama lo waktu itu. Soalnya udah lama banget 2015. Nah terus ya gue nggak tahu lah dia di Thailand, kemudian dia kayaknya ngebangun satu PH yang akhirnya jadi lumayan berkembang gitu. Terus dia kontak gue untuk casting awalnya. Dia bilang gue punya project nih bareng Angli. Gue datang sana dikirim untuk casting doang, tapi kemudian projectnya nggak jadi. Tiba-tiba dia ngehubungin gue lagi sebelum pandemi tuh. Dia nawarin satu project nih, kita pengen bikin ada 4 aktor dari Asia, dari Korea, Indonesia, Thailand, Singapura, ya 4 itu untuk jadi satu film. Terus ya gue baca skenario-nya, terus udah langsung gitu. Apa yang? Tapi gue tetap jadi orang Indonesia, jadi supir. Lu jadi, maksudnya lu berperan sebagai orang Indonesia? Iya, berperan sebagai orang Indonesia, namanya Wadi. Gue supir bos mafia di Thailand gitu ceritanya. Seru gak? Seru sih. Maksudnya beda, gue pengen tahu beda ekosistem kerjanya gitu. Sama di syuting di Indonesia. Kalau secara environment, secara apa namanya, production value dibanding Indonesia juga nggak jauh beda ya. Tapi apa ya? Ya menariknya kayak di sana ketika syuting gue orang Indonesia sendiri, terus ya mereka kan juga bahasa Inggrisnya nggak sebagus itu. Iya kan, nggak sebagus lu bahasa itu. Inggris lu berantakan juga mereka ngerti. Iya, dan bahkan sutradaranya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Sama sekali. Astradanya lumayan fluent. Tapi terus ya menarik aja kan ketika gue dengar mereka lagi ngomong rame-rame. Mereka ngomong apa ya?
Gitu. Seru. Jadi berarti confirm Rio Dewanto pernah main film Thailand. Iya. Judulnya apa tadi? The Antique Shop. The Antique Shop. Udah ada di Netflix kalau mau nonton. Iya. Next. Film Rio Dewanto dan. Oh, by the way ini juga film horor gue pertama sepanjang gue di perfilman. Lalu kemudian Seudino film horor pertama Indonesia gue. Oh, ini pertama kali film horor? Iya, buat gue pertama kali. Di Indonesia? Di Indonesia. Nah, kalau Thailand film pertama horor dalam hidup gue. Jadi berarti di dalam hidup lu main film horor 2 kali? Yes. Yang satu di Thailand, yang satu di Indonesia? Iya. Keren banget. Baru 2 kali. Apa keren ya? Hah? Karena Thailand aja. Karena Thailand aja. Oh, kayak gitu. Oke lah. ini gue sukanya orang ini nih. Ada Atika Hasiolan. Iya. Siapa nih? Nah, itu dia pertanyaan gue. Siapa dia? Siapa ya? Waktu itu sih waktu gue bikin konser rilis album pertama gue, dia kayaknya duduk paling depan nih. Oh, sebelah gue sama suaminya. Oh, sebelah gue Iya. Film Rio Dewanto dan Atika Hasiholan. Iya. Film Pernah main bareng? Pernah. Apa? Terakhir itu tunggu. Soalnya gue udah lama gak main bareng sama Atika nih. Oh gitu yuk. Iya. Terakhir itu. Oh ini film ya, sorry gue tadi agak mau mancing ke tempat lain. Iya, tunggu. Gue inget dulu ya. 2000 judulnya 2012 atau 2014 gitu. Film Mas Anung, kalau nggak salah itu terakhir. Sebelum gue punya anak. Tapi itu udah nikah? Udah. Oke. Udah. Terus banyak juga sih project film bareng dulu. Nah, ada juga baru ditawarin, cuman masih belum tahu nih schedule kita berdua. Film bareng pertama tahun? Ingat dulu? Tunggu ya. 2011. 2012. Oh jadi film pertama tuh udah nikah? Belum. Gue nikah 2013. Oh, oke. Film pertama PDKT? Udah pacaran? PDKT gue pas zaman FTV. Ih panjang banget. Ini kalau kata anak sekarang couple goals. Wih. Power couple. Ya, ada cerita lucu juga tuh. Nah, jadi gue kan kayak FTV tuh dulu kalau nggak di Jogja di Bali syutingnya kan. Gue SMA nontonin FTV dulu lagi. Wah masa? Iya. Nggak mungkin. Sumpah. Iya. Ngapain? Makanya gue juga nggak tahu. Lo ketawain ya? Gue tinggal di daerah. itu ntar ditip gitu ya. Jangan. Enggak. Karena gue tinggal di daerah dulu. Gue tinggal di daerah. Bokap gue kan tugasnya pindah-pindah. Gue SD 6 kali pindah, SMP 3 kali pindah, SMA 2 kali pindah. Dan daerahnya tuh daerah-daerah kecil yang gak ada mall. Hiburannya apalagi yuk? Ya. FTV. Sampai yang dari awal-awal geli lama-lama invested. Gue kayak setiap jam berapa malam gitu kan, apa jam gitu kan. Gitu kayak, gue committed. Gue nonton FTV. Terus setelah sekarang gue kayak, kenapa ya ini? Sedesperate itu mencari entertainment. Cuman rasanya nggak tahu sih. Gue kemarin terakhir sempat mencoba nonton FTV lagi yang sekarang. Beda ya. Yang dulu tuh produksinya masih oke lah. Gue pun juga ngerasain gitu. Apalagi pertama kali gue main FTV tuh masih produksinya aja masih 6-7 hari. Lama-lama pas terakhir kesini 3-4 hari. Ya bisa bayangin. Jadi secara kualitas juga susah juga untuk menjagainnya. Oke. Nah, next. Gitu. Cerita lucu mau gak gue ceritain? Iya. Cerita lucu belum? Jadi cerita lucu apa nih? Kan ada satu sutradara yang kayak ngejodohin gue gitu, ngasih gue nomor Atika, terus pengen bikin gue satu produksi bareng lah si FTV itu, tapi nggak jadi, nggak ketemu. Akhirnya gue minta nomornya, pin BlackBerry ya kalau nggak salah pada waktu itu. Pin BB. Iya, terus gue langsung ke rumahnya men. Ngajak janjian. Saya ngajak janjian di BB tuh gue chatting. Oh di BB udah chat dulu, gue kira lu baru dapetin BB langsung. Oh enggak lah. Chatting, terus ngajak dia ngedate lah ya. Terus gue langsung ke rumahnya jemput. Date pertama mana? Pas gue bel rumahnya, yang keluar laki-laki. Terus ya gue dengan sangat ramah, maksudnya nanya pengen jemput Atika. Udah akhirnya dia masuk mobil. Ngobrol, terus gue nanya kan, itu tadi siapa? Oh itu tadi kakak gue. Oh oke. Ya, saya nggak tahu ya. Makanya kalau benci jangan terlalu benci karena semesta akan membawa kebencian itu ke dalam dirimu. Benar. Secara instan. Dan kadang-kadang selamanya. Contohnya.
Lucu lagi. Kayak gue ngebayangin lu buka pintu kayak. Iya. Ada sedikit kebencian. Iya. Kayak traumatik gue tuh kayak langsung. Iya. Kan gue takut dipukulin lagi ya. Iya. Sampai rame bos, sumpah. Dibilangnya saudara semua. Ya iya emang saudara, kita kan saudara juga ya. Semua saudara. Iya bos. Ini enggak rasis ya. Iya, ini bukan ini rasis. cerita ini lucunya, cerita lucunya Rio. Next, apa tuh? Titik-titik Rio Dewanto. Yuk, kopek yuk gue. Gantian nih lu ya. Iya. Sinetron Rio Dewanto. Oke. Banyak. Pasti. Banyak banget. Gue lupa judulnya apa ya. Sinetron pertama kali gue tuh pokoknya gue cuma jadi kayak anak buah 1 apa anak buah 2 gitu. Siapa aja yang enak? Lu inget ya? Sandra Dewi. Oke. Tapi gue gak pernah ketemu di lokasi karena gue ke yang bagian penjahatnya si Robby Shine apa Robby siapa gitu sekarang udah gak pernah gue lihat lagi sih maksudnya di acting. Nah itu datang callingan ke lokasi cuman pakai baju safari terus diem gitu. Iya karena gak dialog gitu men, sumpah. Sepanjang sinetron itu gak ada ada tapi kayak cuma siapa bos, ya. Oke bos gitu. Udah. Terus di MD Pictures gue juga lumayan lama tuh ada Cucu Menantu judulnya, terus ada Kasih dan Amara, terus ada apa lagi ya? Oh di screenplay ding Love in Paris. Oke. Ya ada beberapa judul lah sinetron, lumayan banyak. Sinetron atau film? Duitnya sinetron jelas. Tapi kalau itu ya pasti. Ya, kan lo hanya nanya sinetron atau film. Iya. Ya film sekarang tapi bayaran juga oke sih. Ya. Tergantung. Tergantung kalau lu Rio Dewanto pasti oke. Beda. Coba gue nih main film. Gue pengen banget sih main film. Lah lo kan demen film dong. Apa? Jadi backgroundnya Luna di Philcop. Dipanggil sama Ciko. Kopi atas nama Teddy. Itu doang gue main film. Bukan lu sempet gak ada namanya lagi di ekstras. Yang bener lu. Iya. Tapi dikasih gope. Lumayan dong. Cuman gara-gara gue sering nongkrong. Terus kayaknya bisa nih ditaruh jadi background. Gue ditaruh jadi background. Mau gak? Ya udah deh. Daripada gue gak ngapa-ngapain. Tapi namanya gak ada. Tapi gue udah pernah main film. Tapi suportif banget. Gue sangat. Terus ini juga main di Melawai kan? Iya kan? Gue tuh selalu kan? seneng support kreatif industri karena gue tahu banyak yang bisa gue pelajarin dari situ gitu. Kayak masalah kayak waktu yang gue tiap hari datang ke lokasi Philcop aja deh. Gue belajar banget masalah disiplin waktu. Lu baru beres take scene terakhir jam 2, jam 5 lu udah harus di set lagi. Yang gitu-gitu tuh gue di luar dari dunia gue gitu. Karena musik tuh loose banget. Kapanpun gue mau bikin lagu, kapanpun gue mau rilis, kapanpun gue mau nulis, Gak ada yang mengatur loh ya. Sedangkan kalau di film kan emang lu terjadwal dengan sangat. Karena mungkin banyak banget ya orang yang terlibat dalam situ. Jadi kayak emang lu harus strict gitu. Tapi musik kan juga kolaboratif kadang-kadang. Musik juga sangat kolaboratif. Cuman ya itu dia tadi perbedaannya mungkin kalau buat gue dalam lingkungan kerjanya kolaboratifnya sangat space-nya sangat luas, sangat terbuka gitu. Kayak lebih fleksibel ya waktu. Makanya kenapa musisi kalau kayak telat musisi. Makanya tadi lu telat enggak apa-apa karena lu musisi. Wah. Jangan gitu dong. Itu kan musisi elektronik. Iya. Gua agak sudah kebal. Gue selektor lagu teman-teman iya. Gue agak kebal sama orang kayak musisi ngaret tuh. Tapi ya emang iya. Maksudnya karena itu tercipta karena kebiasaan kita dalam kita berkreasi. It's very loose dan tidak ada pagar sama sekali gitu loh. Lu bisa stretch waktunya yang harusnya kayak mungkin rencananya workshopnya 2 jam, ternyata jadi 8 jam dan gak apa-apa. Kalau gue dari kecil sih emang. Kayak makanya gue sering gak sekolah tuh juga salah satunya ngaret. Mau masuk telat bangun men. Enggak, lu telat-telatin biar pas nyampe depan sekolah gerbangnya udah ditutup kan. Ya itu sering juga. Tapi sering juga emang lu udah rencana pengen sekolah nih, ya telat bangun kayak gitu. Oke, terakhir. Rio Dewanto titik-titik. Enggak titik-titik sih ini hitam. Movies. Movies berarti banyak dong ya? Banyak. Kalau movies banyak. Kalau gua boleh tanya
yang paling gue ya mungkin akan susah dijawab kali ya, karena ini kan hubungan personal dan profesional gitu. Cuman yang paling berkesan buat lo dari segi gue temenin deh, dari segi produksinya, dari segi pendalaman karakternya, terus kayak hasilnya, yang paling berkesan banget yang lo kayak sampai umur 80 yang lu ceritain ke anak lu itu gitu. Dulu bapak pernah main film ini bagus. Kayaknya gue akan ceritain semuanya sih kalau itu. Itu pasti. Cuma maksud gue yang paling kayak. Mungkin ya film Seudino ini mau tayang bukan berarti promo hard sell ya, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa promo ya? hard sell gak apa-apa. Ya nonton ya. Nonton. Harus Seudino nanti nih lebaran di bioskop. Seudino itu artinya 1000 hari. Nah. Kenapa 1000 hari? Sebentar jawab tadi. Ya gue jawab dulu ya. Oke. Ya kalau yang ceritain ke anak gue sih pasti akan hampir ya semoga gue masih punya ingatan yang baik gitu ya. Amin. Ya akan gue ceritain. Tapi kalau Seudino nih gue mau ceritain tentang produksinya lumayan bikin gue amazed pas gue ke lokasi. Ininya lightingnya pakai dimmer gitu men. Jadi udah gak ada lagi yang datang nutupin. Iya kayak ada DMX ya. Jadi udah kayak stage. Kan gue kayak keren bro. Keren. Terus clip on ya, biasanya kan clip on yang Sennheiser yang kotak gede itu kan. EW300. Iya. Ini enggak, ini clip onnya kecil banget dan dia ngontrolnya pakai iPad atau pakai tab gitu. Iya, terus bisa lu mute. Mute-nya dari situ terus gede kecilinnya gue bilang, wah, advance ya udah. Udah advance man. Gokil. Terus ya equipment yang lain yang digunakan ya gue banyak juga yang gue gak ngerti gitu, tapi gue lumayan amazed, gue gak pernah lihat dimmer kayak gini nih. Maksudnya dan ya, itu maksudnya secara efisiensi waktu dalam produksi itu gila sih. Kalau lo bisa ngatur lampu tanpa harus lo keluar dari setnya diinin dulu, tutupin kain lah apa segala macem gitu. Ini gue ngerasain pas syuting di Jogja di sawah yang malam-malam adegannya lo harus lampuin kan semua sudut kan. Ya nggak ada lagi tuh kalau keluar lampu tinggal di lampu satu, lampu ini. Pakai mixer udah beres. Iya, pakai keren. Beres. Keren. Kalau ya di project sebelumnya gitu yang gue tahu kan, oke nutup lampu dulu, jalan ke sana, bawa apa namanya? Iya, bawa apa sih kertas apa tuh namanya? Yang buat nutupin lampu. Iya, reflektor. Iya, terus belum pakai ini dulu, saya cek iya kan. Jepit-jepit dulu. Ternyata itu kan makan waktu nih turunin lagi. Iya. Iya. Seudino 1000 hari. Yap. Ceritain dong. Sinopsis atau apalah yang pengen yang kira-kira harus lu ceritakan supaya kalian semua nonton. Iya, Seudino nih film dari thread-nya Simple Man. Yang sukses dengan KKN Desa Penari. Lalu sama-sama MD ya? Sama-sama MD. Okay. Terus ini apa namanya? Syarat tuh MD. Terus ini IP barunya dia, cerita baru, universe baru, sampai sekarang pun juga masih berlanjut. Kalau lo ngikutin dunianya Seudino, gue tuh orangnya malas baca kan, jadi gue lebih suka dengerin. Terus gue di YouTube gue dengerin ada kayak semacam podcast sama yang ngebacain cerita dari thread, dari buku gitu. Gue tadi pagi gue nontonin tuh si orang-orang yang ngebahas Seudino. Bukan. Ini kayak ini doang, kayak suara doang. Oh? Jadi kayak suara kayak apa ya? Apa istilahnya kayak gitu ya? Dia ngebacain threadnya. Oh, kayak dongeng gitu loh. Kayak audiobook gitu. Iya, kayak audiobook ya, tapi di YouTube. YouTube. Ya jadi gue sebelum tidur gue dengerin pas persiapan. Emang Simple Man gak sesuai sama namanya sih. Ceritanya ribet banget, ruwet gitu, kayak kusut men. Tidak simple sama sekali? Tidak simple sama sekali. Oke. Tapi bikin orang penasaran. Ya mungkin that's why KKN bisa sesukses itu ya. Maksud gue dia bikin twist-twistnya tuh emang gawat ya. Keren. Ada kejadian-kejadian yang horor kan? Lu syuting di mana aja lokasinya? Di Jogja. Tapi sebenarnya itu setnya di Jawa Timur karena ini ceritanya di Jawa Timur. Sama di Jakarta studio. Udah. Cuma 2 itu. Waktu di Jogja nggak ada cerita yang enggak sih disamperin apa ya gitu? Enggak ada. Tadi gue sempet mikir, wah syuting horor gimana ya? Enggak ada sih. Enggak ada. Mereka kayaknya horor, gue datang telat mulu. Iya. Jadi emang
Nggak boleh sih dibilang habit. Iya, Cuman bukan memang- habit, tapi tapi gue tahu gue salah. Iya, Setidaknya kan kita tahu kan. Iya. Daripada sosok nggak tahu, bener gak? Iya. 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 Dan selalu berusaha untuk membuat itu jadi lebih baik, tapi nggak tahu kenapa nggak pernah bisa. Jadi tadi harusnya Mohon maaf ya. Mohon maaf ya, udah Iya. dimaafin kok yuk. Kita harusnya syuting jam 3, Rio datang jam 6. Tuh. Jadi gue tidur dulu tadi. Makasih ya udah ngasih gue kesempatan untuk tidur. Oke, pertanyaan terakhir. Ya kan? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Tadi. Ada. Apa? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang seperti gue katakan di episode yang sebelumnya. Pertanyaan yang selalu akan gue tanyakan. Oke, apa? Kalau lu harus terjebak dalam sebuah pulau, lu tinggal. Kayak Kalau casual terjebak, ya. Hah? Kayak casual. Kayak cashway gitu. Lu terjebak di sebuah pulau. Ya. Selama 1 tahun full. Mhm. Lu gak usah pikirin makanannya, minumannya, ada lah. Gimana lu caranya dapet. Hmm. Tapi lu dikasih privilege bisa bawa 1 album dari 1 artis. Ya. Apa? Siapa dan album apa? Spesifik. Lu bayangin nih setahun di pulau, gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Tapi lu boleh bawa 1 record. 1 album. Artisnya siapa? Album yang mana? Sebentar ya. Wah, terlalu banyak nih. Kalau gue ngomong Teddy Aditya, Masa lu nih enggak lu setahun bangun tidur denger suara gue. Mah. Jangan juga sih. Iya sih. Compilation sih yang pasti ya. Tapi Compilation enggak boleh. Nggak boleh. Enggak boleh. Harus album dari seorang, misalnya gini. Kayak The Beatles White Album misalnya. Iya, paham. Pokoknya compilation nggak boleh. Nggak boleh. Hanya 1 artis. Hanya kan? 1 artis dan 1 album spesifik. Apa ya? Kejebak di pulau. Makanan banyak. Enggak. Alkohol? Bisa ya? Aman. Aman, oke. Kelapa lu diemin. Pokoknya yang jelas gue bisa Ada yang santai jadi di alkohol. pinggir pantai minum alkohol. Bisa kan ya? Bisa. Lu cuma nggak bisa keluar dari pulau itu selama setahun. Iya. Siapa ya? Event ini ada namanya Event Pyramids. Ini gue suka nih Iya. kalau yang Events Pyramid kalau nggak salah. yang gue Ini belum gua pernah pasang nih dengar ya. gini. Apa events? Nah ini dia. Ini ada. Ini. Albumnya dia. Events Pyramid. Nih. Yang ini dia. Evans Iya. Evans Pyramid Nah, album ini. album ini. Iya. Ini judul albumnya apa nih? Oh ini judul albumnya Cultures of Soul. Ini label. Ya pokoknya yang ini nih, kelihatan nggak? Events Pyramid, ya kan? Iya. Nah, ini. Terima kasih playlist Sama-sama. barunya Evans Pyramid. Iya. Oke. Jadi kalau Rio Dewanto akan terdampar di sebuah pulau, Ini akan nemenin album ini akan menemani dia. Iya. Udah pertanyaan terakhir. Kalau lu apa? Gua tuh sempat berganti. Apa? Karena gue suka banget album Oke Komputernya Radiohead. Radiohead. Tapi kemudian gue ngebayangin ketika gue bangun tidur, terus yang gue dengerin Paranoid Android gitu. Iya. Selama setahun. Makin parno ya, makin lo Kan? depresif Iya kan? kan? Iya. Jadi akhirnya gue ganti jadi Bob Marley yang legend. Wah, itu juga gawat sih. Iya. Iya. Kayak lo bangun tidur udah The pasti Three aman. Little Birds tuh ya. Iya kan? Singing don't worry. Ya, aku bangun aku gak apa-apa. Iya. Gitu. Yuk, thank you Thank banget. you banget, Ted. Terima kasih sudah mampir di Talkative. Yes. Rumah Firaun ya. Ditungguin nanti. Iya, gue dikasih tempat tinggal di Bali sama Rio buat bikin album. Terima kasih Rio Dewanto. Thank you buat ngobrolnya. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye. Tepuk tangan. Thank you.